usianya dan menurut tahunnya Ibu. Oke, Kak. Oke, baik. Di sini Ibu menerima resep obat asma. Di sini apakah Ibu siap ingin bisa bersedia melakukan waktu sekitar 10 atau 15 menit? Iya, bisa. Saya bersedia. Tujuan dari ini tuh agar pengobatan dari Ibu sendiri itu agar lebih optimal. Untuk memulai Ibu, tadi apa semua yang dijelaskan sudah dengan dokter tadi? Dokter bilang saya dapat 2 jenis obat, Pak. Satu lagi yang satu untuk kalau saya sesak, dan yang satu lagi untuk yang harus saya pakai rutin setiap hari. Oke, bagus Ibu. Ibu sudah mengerti 2 jenis dari obat tersebut. Apakah dokter sudah menjelaskan tentang cara pakainya? Iya, saya ingat. Yang buat sesak itu tinggal disemprot saja. Kalau yang buat yang rutin, dokter itu hanya bilang dipakai pagi dan malam. Nah, saya juga rada bingung cara pakai inhalernya itu yang benar itu bagaimana. Oke. Baik, salah Bu. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memakai lebih detailnya lagi supaya Ibu akan cepat sembuh begitu. Atau dokter sudah menjelaskan bagaimana supaya apa yang akan kedepannya lebih. Jadi dokter itu berharap sesak saya berkurang, dan kalau pakai yang rutin, asma saya itu bisa terkontrol, jadi tidak sering kambuh lagi. Oke. Baik, penjelasan dokter sudah sangat baik. Tapi saya akan tekankan lagi untuk lebih jelasnya penggunaan terutama kedua inhaler yang dokter berikan. Oke, baik, tepat sekali. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan inhaler. Jadi tidak hanya semata-mata hanya masuk ke mulut Ibu. Jadi itu kan akan rugi dan misalnya tidak bekerja dengan baik obatnya. Jadi dia langsung masuk ke paru-paru. Oke, jadi yang pertama posisinya Ibu itu berdiri, kemudian tegak, kemudian lepaskan tutup inhaler, lalu kocok selama 5 detik. Kemudian miringkan kepala. Setelah dimiringkan, masukkan inhaler di antara gigi dan mulut. Tarik nafas, hembuskan nafas. Kemudian tekan dengan cepat lalu hingga lepaskan. Itu tadi inhaler yang pertama. Kalau inhaler yang kedua nanti ya Ibu cukup sama saja tadi seperti tadi, tapi setelah menggunakan inhaler yang tadi, ibu harus mengkumur untuk mencegah jamur mungkin yang hal tidak mungkin jamur nanti akan tumbuh. Jadi Ibu cukup mengkumur saja setelah menggunakan inhaler. Oke, baik. Berarti harus kumur-kumur ya. Baik. Apa lagi saya? Selain obat, mungkin ada hal lain yang bisa memicu asma Ibu kamu? Biasanya sih kalau kecapean, terus juga kayak kalau kena debu saat bersih rumah, atau biasanya juga asap rokok. Baik, itu bagus sekali informasinya tadi. Jadi selain obat pengontrol tadi, mungkin kalau misalnya di rumah itu harus orang-orang di rumah itu mungkin Ibu bisa kasih tahu bilang dari dulu asap rokok, kurangi rokoknya. Terus kalau misalnya bersih-bersih, mungkin Ibu bisa pakai masker untuk agar lebih bagus lagi, agar obatnya lebih cepat bekerja. Baik, saya akan coba hindari berbicara. Oke, Ibu bisa hindari ya berarti penyebutannya. Bagus sekali. Jadi sekian lama kita berbicara, mungkin Ibu bisa jelaskan kembali untuk lebih jelasnya agar Ibu lebih paham dan lebih betul-betul nanti Ibu bagus lebih. Bisa jelaskan Ibu? Jadi yang coklat itu saya pakai rutin pagi dan malam, dan setelahnya harus kumur-kumur. Kalau yang biru itu hanya kalau saya sesak, jadi tidak perlu lagi kumur-kumur. Oke, baik. Kita sudah di penghujung konseling, jadi saya sarankan
nanti obatnya disimpan di tempat sejuk, terhindar dari matahari langsung. Ibu. Baik Pak, terima kasih banyak ya atas penjelasannya. Sekarang saya bisa lebih paham. Oke, baik, saya juga berterima kasih. Ibu sudah dengan baik mendengarkannya. Semoga asmanya cepat sembuh, dan juga mungkin kalau ibu ingin bertanya atau mungkin tidak jelas tadi, mungkin ibu langsungkan untuk menghubungi saya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik ibu, hati-hati di jalan.